Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Maka adapun fathah menjadi alamat untuk al-khafd yang mana dia adalah alamat al-far'iyah bukan asliyah, maka al-fathah dijadikan alamat lil khafd pada ismul ladzi la yansarif, fil ismil ladzi la yansarif. Maka telah terdahulu definisi dari ismul ladzi la yansarif, seperti berkata Al-Jurjani fi ta'rifil munsarif, huwa ma yudkhiluhul jar ma'at tanwin, bahwa ism dinamakan munsarif idza kana yudkhiluhu al-jar, dinamakan ismun yang munsarif, seperti bil qalami, maka al qalam di sini munsarif, ataupun bi qalamin, maka dia munsarif karena menerima tanwin dan menerima al jar. Bi qalamin, bi Muhammadin, maka di sini contoh munsarif, ism yang menerima tanwin dan menerima jar jika datang harfu jar ataupun al-idhafah ataupun at-tabi'iyah, maka dia majrur bil fathah. Marartu bi Muhammadin, dia majrur dengan kasrah bukan fathah. Adapun ismul ladzi la yansarif yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima fathah, contohnya misalnya Hudzaifah, marartu bi Hudzaifata, alamatu jarihnya dengan fathah dan tidak menerima tanwin, jaa Hudzaifatu bukan Hudzaifatun. Maka ini definisi dari ismul ladzi la yansarif. Maka asal dari ism, asalnya adalah munsarif, al-aglabiyah adalah munsarifah. Walakin yumtana minas sarf, dia itu ada sebagian ism yang tidak boleh munsarif di saat terkumpul kepadanya ilatan min ilalit tisa' au ilah wahidah taqumu maqamal ilatain. Dua perkara ini. Pertama, dia masuk kepada ilatan dari ilal yang 9, dari penyakit yang 9, atau dia mempunyai satu ilah, namun satu ilah itu taqumu maqamal ilatain, dia menduduki dua illah. Maka kapan mamnu minas sarf? Jika terkumpul kepadanya ilatan dua penyakit, yakni maknanya al-alamiyah was-sifah, misalnya al-alamiyah wal ujmah, yang mana dia kembali kepada ilal atisa, penyakit yang 9, ataupun dia kembali kepada satu penyakit tetapi satu penyakit itu maqamal ilatain. Maka sekarang pembahasan kita akan bahas satu persatu. Yang termudah dari ismul ladzi la yansarif ataupun ism yang mamnu' minas sarf, al asma al mamnu'ah minas sarf, dari jenis yang pertama, dari dia itu mempunyai ilah wahidah taqumu maqamal ilatain. Maka jenis yang pertama, mayumna sarfuhu liwujud alamah wahidah, yang mempunyai alamat yang satu, dia adalah yang pertama ismun dari jam'ut taksir ala sighah muntahal jumu', dinamakan sighah muntaha al jumu'. Ini yang pertama, yang mempunyai dua ilah ataupun mempunyai ilah wahidah lakin taqumu maqamal ilatain, seakan-akan mempunyai dua ilah. Dan yang diinginkan dengan sighah muntaha al-jumu'
kullu jam'i taksir awaluhu maftuh ba'da alif taksiruhu harfan aw thalatha awsatuha sakin. Lihat kaidahnya, kullu jam'u taksir, harus dia jam'u taksir. Awaluhu maftuh, huruf yang pertama dia maftuh. Wa ba'da alif taksiruhu, nanti datang alif yang maksurah, maknanya alif yang sakinah. Itu ada 2 huruf ataupun 3 huruf, dan pertengahannya dia sukun. Maka untuk lebih mudah, lihat contoh misalnya masajid. Maka awaluhu maftuh ma, kemudian ba'da alif harfan au thalatha, masa jidu. Maka jidu, jim dan dal harfan, atau 3 seperti mafatihu. Maka awalnya maftuh ma, dan setelah alif datang 3 huruf tihu, ta, ya dan a. Maka ini dinamakan dengan ismul ladzi la yansharif. Contohnya masajid, mafatih, ataupun sanabil dan yang lainnya. Maka ini dari ismul ladzi la yansharif. Dan jika ditanyakan kepada kita, kenapa dinamakan sighah muntahal jumu'? Jawabnya lintiha al-jama' ilaiha. Maka maknanya setelah wazan ini mafa'il ataupun mafa'il, tidak ada wazan jamak lagi. Maknanya la yajuz an yajma'a ba'daha marrah ukhra. Berbeda dengan yang selain sighah muntahal jumu'. Mithal, na'mun. Contohnya adalah na'mun. Apa na'mun? Satu binatang ternak. Maka an'am, surat Al-An'am, binatang-binatang ternak. Maka wazan an'am bukan sighah muntahal jumu', meskipun dia jamu taksir, ala wazan af'al, an'am. Maka maknanya di sini sighah an'am bukan sighah muntahal jumu', meskipun dia jamu taksir. Kenapa? Karena masih bisa dibuat jamak lagi. Apa? Ana'im, ala wazan afa'il. Maka ini dia sighah muntahal jumu', dan di sini ana'im menjadi sighah muntahal jumu' setelah ana'im tidak bisa dijamak lagi. Tapi al-an'am ataupun an'am masih bisa dijamak lagi karena dia bukan sighah muntahal jumu'. Namun ala wazan sighah muntahal jumu' seperti ana'im, awalnya fathah, kemudian ba'da alif yang dia itu sukun, ada 2 huruf atau 3 huruf. Ana'im, maka 2 huruf di sini. Maka ana'im masuk kepada sighah muntahal jumu' yang tidak boleh ada jamak lagi. Itu maknanya. Dan begitu pun contoh yang mudah juga kalb. Kalb adalah seekor anjing. Maka jamaknya apa? Apa jamak kalb? Kilab au aklab, ala wazan af'al au fi'al. Kilab, dalilnya kilab di dalam hadis anil khawarij kilabu ahlin nar. Al khawarij kilabu ahlin nar. Maka ini dia jamak dari kalb. Walakin apakah boleh ada jamak lagi? Jawabnya na'am. Karena kilab ala wazan fi'al ataupun aklab ala wazan af'al jamak juga. Laisat bi sighah muntahal jumu'. Lalu kalau dibuat sighah muntahal jumu' bisa jika memang ada asalnya Arab mengatakan yang demikian, maka Arab mengatakan juga akalib.
Jamak dari kilab, sigah muntahal jumu'nya akalib, sangat banyak sekali anjing-anjing. Maka akalib sudah tidak bisa dirubah lagi kepada jamak setelah itu. Ini dia makna sigah muntahal jumu'. Dia jam'ut taksir yang mana awalnya maftuh wa ba'da alif taksirihi harfan au thalathah au satuha sakin, yang mana di tengahnya dia sukun. Maka mafatih ataupun masajid ada dua, jid, jim dan dal, masajid ataupun mafatih ada tiga, ta, ya dan ha. Maka akalib jamak dari kal, sigah muntahal jumu. Dan anaim sigah muntahal jumu dari na'am, dari na'mun. Maka inilah dari makna sigah muntahal jumu. Lalu bagaimana hukumnya? Hukumnya dua perkara. Maka dia alamatu jarrihi ataupun maksurah di i'rabnya dalam keadaan alamatu jarrihi-nya fathah. Maksurah alamatu jarrihi-nya fathah. Wa mithalu dzalika ma qala ta'ala fi kitabihil karim, yang paling dekat di surat Al-Baqarah. Kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila. Syahid sanabila. Maka kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila, maka ambatat i'rabnya adalah fi'lun madhi dan fa'ilnya. Adapun sab'a sanabil, maka sab'a maf'ulun bih. Wa sanabil mudhaf ilaih. Sab'a sanabila, dan mudhaf ilaih di mana-mana majrur. Dan di sini pun majrur. Namun kok di ayat sanabila bukan sanabili, inilah perkaranya. Sab'a mudhaf, sanabila mudhafun ilaih majrur, walakin alamatu jarrihinya bil fathah. Kenapa? Karena sanabil mamnu' minas sarf. Dari segi apa? Ala sigah muntahal jumu' min bab sanabil. Maka dia futiha awaluhu, dan setelah alif sakinah ada dua huruf, bil, sanabil. Maka i'rabnya di sini sab'a sanabila, sanabila mudhafun ilaih majrur, wa alamatu jarrihinya dengan kasrah, dengan fathah niyabah anil kasrah, li'anna sanabila mamnu' minas sarf. Dari mana? Dari illah wahidah taqumu maqamal ilatain, karena dia sigah muntahal jumu dari sumbul sanabil. Dan misal yang lain lebih jelas lagi. Ucapan Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Maidah. Fakafaratuhu it'amu asrati masakina. Fa turid Batman entah. Dan latan. Maka fakafaratuhu it'amu asrati masakina. Maka i'rabnya kafaratuhu marfu. Kenapa mubtada? It'amu khabar dari mubtada. Adapun it'amu, maka karena dia khabar marfu dan juga dia mudhaf. Asrati mudhafun ilaih majrur, masakina juga mudhafun ilaih dari asrah. Syahidnya masakina. Kenapa di sini mudhaf ilaih majrur dengan fathah? Karena masakina ala wazn mafa'il. Masakina. It'amu asrati masakina. Maka masakina ala wazn mafa'il, dan dia masuk kepada sighah muntahal jumu'. Futiha awaluhuma, dan setelah alif sakinah di tengahnya ada tiga huruf, kaf, ya dan nun. Masakin. Maka ini dinamakan sighah muntahal jumu',
masuk kepada wazan mafa'il, dan dia mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi-nya fathah karena mamnu minas sarfi min sigatil jumu', sigah muntaha al jumu'. Ini sebagai kasrah wa alamatu jarrihi-nya dengan fathah. Dan misal yang lain di dalam surat Taubah, laqad nasarakumullah fi mawatina katsirati wa yauma hunain. Syahidnya fi mawatina ala wazn mafa'ila. Maka setelah alif sakinah ada dua huruf, tina, mawatina. Maka di sini majrur dikarenakan fi mawatina wa alamatu jarrihi al-fathah li'annahu min sighah muntahal jumu' mamnu min as-sarf min sighati muntahal jumu'. Ini contoh-contoh dari sighah muntahal jumu' sebagai apa? Sebagai ismun majrur wa alamatu jarrihi-nya dengan fathah fi mawatina. Dan juga it'amu asrati masakina, dan juga sab'a sanabila. Maka semuanya mudhaf ilaih majrur, dua-duanya mudhaf ilaih majrur, sab'a sanabila dan juga asrati masakina alamatu jarrihima dengan alif. Adapun fi mawatina majrur mawatina dengan fi harfu jar. Maka di sini tiga misal dari Al-Qur'an tentang permasalahan sighah muntahal jumu' yang mana dia itu majrur wa alamatu jarrihi-nya dengan apa? Dengan al-fathah. Adapun permasalahan yang kedua dari mamnu minas sarf, dia tidak menerima tanwin. Tidak menerima tanwin. Jadi permasalahannya bukan majrur wa alamatu jarrihinya fathah, itu saja bukan. Tetapi dia dikarenakan juga mamnu minat tanwin. Wa mithalu dzalik, seperti ucapan Allah Jalla wa Ala, fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba. Syahid hadaiqa. Maka di dalam ayat ini fa'ambatna, kami menumbuhkan habban wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhlan, semuanya mansub karena maf'ulun bih. Namun pas hadaiqa wa hadaiqa gulban, maka hadaid di sini mansub. Kita sepakat maf'ulun bih ataupun ma'tuf kepada nasab karena dia pakai waw atifah. Wa hadaiqa ma'tuf kepada nakhlan dan zaitunan dan qadban dan inaban dan habban, ma'tuf kepada ini semua, yang mana habban dia maf'ulun bih dari ucapan fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa gulban. Maka hadaiqa di sini lam taqbal au mamnu minat tanwin li'annahu ala sighah muntahal jumu' ala wazn hadaiqa, yang mana hadaiqa ala wazn mafa'ila. Maka pendalilannya di sini jelas tidak menerima tanwin. Ini masalah yang kedua. Sehingga ada dua masalah. Masalah yang pertama majrur wa alamatu jarrihi bil fathah. Dan permasalahan yang kedua ada mutanwin. Harusnya di sini seperti yang lain ditanwin. Inaban wa nakhlan, zaitunan, qadban, habban, fa'ambatna fiha habban wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhlan wa hadaiqa gulban. Maka gulban di sini sifat untuk hadaid
mansub bitanwin gulban, karena gulban bukan mamnu' minas sarf. Namun hada'iq ala wazn mafa'il, maka dia mansub walakin bila tanwin wa bila alif lam. Hada'iq, maka di sini mamnu' minas sarf. Dari tadi kita beristidlal dengan Al-Qur'an. Apakah ada di dalam hadis lebih banyak dari Al-Qur'an? Misal di dalam hadis yang datang dari Aisyah. Aina syahid? Hadis muttafaqun alaih an Aisyah, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlayya fi qiblatihi. Fa idza sajada ghamazani. Fa qabadtu rijlayya. Fa idza qama basattuhuma. Qalat wal buyutu yawma idin laysa fiha masabihu. Masabihu, aina syahid? Baik, masabihu mada huna? Mamnu' minat tanwin. Laisa fiha masabihu. Maka i'rab masabihu di sini ismun laisa marfu. Walakin limada laisa fiha masabihun? Karena masabih mamnu' minas sarf ala wazn mafa'il. Maka dia ada 3 huruf setelah alif. Bihu, masabihu, ba, ya dan ha. Maka ini contoh dari mamnu' minas sarf. Alhamdulillah. Selesai dari permasalahan mamnu' minas sarf disebabkan dari sighah muntahal jumu', dan kita telah memberikan definisi. Terus terang definisi yang kami banyak salah paham, dan mungkin ikhwah juga, harus dia itu ala wazn mafa'ila atau mafa'il. Awas, di sini mim masdariyahnya tidak mesti, sehingga diharuskan masajid di awalnya mim, ya kan? Mafatih, dari miftah menjadi mafatih. Tidak seperti itu. Mana contohnya tadi? Sanabil. Maka sanabil dan hada'iq, maka sin awalnya. Maka definisi yang benar, jangan dimisalkan hanya sekedar ala wazn mafa'il dan mafa'il. Tidak, tetapi seperti yang kita sebutkan dari definisinya, di mana dia itu adalah jam'ut taksir. Awaluhu maftuh ba'da alif taksirihi harfan aw thalatha awsatuha sakin. Contohnya sanabil, ada 3 setelah alif, bil, sanabil, ataupun juga hada'iq, ataupun juga dengan mim, masajid, mafatih, masabih, dan yang lainnya. Dan juga telah kami berikan contoh permasalahan mamnu' minas sarf bukan hanya sekedar al-kasrah niyabah anil fathah saja. Namun ini permasalahan kita. Permasalahan kita adalah mamnu' minas sarf karena kasrah digantikan dengan fathah. yakni al-fathah niyabah anil kasrah. Ini poin pendalilan. Namun kita tambah tadi bukan permasalahan mamnu' minas sarf itu saja, tetapi juga mamnu' dari tanwin. Maka kami misalkan wa hadaiqa gulba, bukan hadaiqon, gulba. Dan juga tadi laisa fiha masabihu. Kalau dia bukan mamnu' minas sarf akan laisa fiha masabihun. Namun karena mamnu' minas sarf ala wazn masabih, mafa'il, maka hanya masabihu, tidak menerima tanwin. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.